Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk semua yang nonton ya. Jadi tentu saja nggak bisa cocok ataupun resonate untuk semuanya. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir. Kalau memang bacaan kali ini nggak sesuai dengan yang kalian alami, berarti bacaan kali ini mungkin bukan untuk kalian, tetapi untuk orang lain yang juga nonton video ini ya. Jadi ini pembacaan umum rame-rame energinya, bukan untuk perorangan, bukan untuk kalian sendiri tapi untuk banyak orang. Kalau untuk dibacakan untuk kalian sendiri, untuk permasalahan kalian sendiri secara pribadi ya, silahkan personal reading, dan untuk personal reading akan saya jelaskan di akhir video ya. Tapi untuk mengetahui apakah general reading ini cocok untuk kalian, memang untuk kalian, kalian bisa simak dari awal hingga akhir, jangan skip supaya kalian bisa memahami sepenuhnya, oke? Kita mulai untuk general reading. Untuk general reading seperti biasanya saya tidak menentukan tema apapun ya. Temanya saya serahkan dan saya pasrahkan sepenuhnya kepada semesta, dan apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu saya akan saya bacakan. Seru nggak seru, asik nggak asik, akan kita bahas ya. Semoga banyak yang ketarik energinya kali ini, dan energi general ini sifatnya vice versa, energinya bisa terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Dan bacaan kali ini itu seperti biasanya ya teman-teman ya, bukan hanya kali ini ya, timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku seperti itu ya. Kita lihat temanya apa ya, dan untuk judul nanti akan mengikuti setelah saya selesai membacakan semuanya, dan untuk selanjutnya untuk upload ke YouTube-nya baru saya berikan judul seperti itu. Oke, kita lihat sama-sama teman-teman ya. Konsentrasi kepada kartunya, tetap rileks dan tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan ya. Ini hanya kartu ya. Saya berharap kalian sebagai orang beriman percayanya hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kartu ini hanya membaca energi. Oke, kita lihat sama-sama. Kita lihat dulu temanya. Silakan konsentrasi, tapi tetap rileks ya. Nggak konsen pun juga nggak apa-apa ya. Yang penting saya yang baca yang konsen ya nggak. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ya. Kalian adalah penyemangat saya, dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur, dan selamat bergabung di channel saya. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Dukung channel ini dengan like, share, juga komen ya, jangan lupa. Oke, kita lihat temanya apa. Tentang apa? Tentang apa ini? Energi ya. Permasalahan apa yang ketarik? Not today. Ya, ada yang sedang ngambek. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan ya. Ada yang sementara tidak ingin dihubungi, diblokir ya, maksimal diblokir ya. Ada yang menghindar, ada yang bilang aku masih sibuk, ada yang ngambek, ada yang tidak membalas, ada yang silent treatment, ada yang chattingnya sekarang ya, teleponnya sekarang, balasnya beberapa minggu kemudian atau beberapa jam kemudian ya. Di sini karena ada yang sedang ngambek atau sedang marah, still angry, not today, nggak mau ditelepon saat ini, sedang not available ya, tidak tersedia ya, lagi nggak eksis orangnya. Dan di sini memang menolak untuk berconversation ya, menolak untuk berkomunikasi, nolak untuk bicara, ngambek, diem-dieman seperti itu. Dan di sini ada yang melakukan pembatasan ya. Pembatasan tidak hanya dari ini gambarnya sih telepon ya, tidak harus secara komunikasi, tapi juga ada pembatasan, mungkin diajak ketemu sulit ya, menghindar. Ada di sini yang memang still angry ya, ada yang memang sedang ngambek atau ngamuk ya, muring-muring seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lihat ngambek ini. Terus selanjutnya apa nih? Energinya. Spiration. Oh, ada yang memang sedang
hubungannya sedang nggak baik-baik saja. Banyak yang di sini itu sedang terpisah. Bisa karena sudah diputusin, memutuskan, atau mungkin memang sudah nggak yakin akan hubungan ini, sudah pesimis terhadap hubungan bersama seseorang ya. Tapi di sini saya merasakan di balik kesedihan atas perpisahan, walaupun tidak sepenuhnya semuanya itu berpisah ya. Ada yang cuman menghindar aja ya. Di sini ada yang missing you ya. Kerong ya. Kerong apa? Kangen ya, ada merasa kehilangan juga ya, kecarian. Dan di sini ada yang thinking about you ya. Ada yang memikirkan tentang dirimu. Ya, intinya adalah masih nginget ya, masih inget gitu loh. Tapi di sini kalau bisa saya simpulkan dari hanya 2 kartu ini, ada yang ngambek tapi masih ingat ya, walaupun terpisah, walaupun sudah putus, walaupun sedang jeda, walaupun sedang blokir-blokiran, salah satu memblokir, ada yang menghindar, tapi intinya masih memikirkan, masih ingat minimal seperti itu dan banyak di sini yang merasa kehilangan ya. Ini bisa dia, bisa kalian ya. Oke, kita lanjut lagi ambil satu kartu terakhir dari deck ini, Heart with the Key. Nah, ini adalah contoh-contoh kasus masih sebenarnya di dalam entah alam bawah sadarnya. Ini kayak mirip sama yang kemarin. Mungkin yang kemarin juga banyak yang nonton video ini, nonton lagi video saya. Terima kasih. Dan di sini sangat jelas terasa buat saya orang-orang yang gayanya itu nggak mau ya, atau mungkin memang sebenarnya memang nggak betah ya, tapi tanpa disadari ya, sebenarnya rasa cinta, rasa sayang, rasa ketertarikan satu sama lain atau salah satu dari kalian itu masih besar. Mungkin lisan bisa berkata emoh ya, bisa berkata nggak mau, bosen, lelah, mangkel ya, capek ya, kemudian nggak betah ya. Tapi hati ini nggak bisa dipungkiri bahwa perasaan masih ada. Karena apa? Di sini ada heart with a key ya. Meeting the one, open your heart, getting together and perfect ya. Ada sedikit aja mungkin ya. Ini sekali lagi bukan untuk semua yang nonton, tapi hanya untuk beberapa saja ya yang bisa cocok. Bukan hanya untuk kalian ya. Mungkin ada beberapa di sini yang memang walaupun terpisah masih pengen barengan ternyata gitu loh. Di sini ada getting together ya. Jadi seperti kunci dan gemboknya. Apalagi gemboknya warna bentuk hati, kuncinya bentuk hati pula ya. Kalian bisa zoom ya. Di sini sebenarnya masih ada yang berharap untuk ada penyatuan di dalam hubungan ini, penyatuan kembali, rekonsiliasi ya. Kalau kalian enggak ya mungkin dia ya. Kalau enggak dua-duanya sudah benci satu sama lain, kayaknya bacaan ini bukan untuk yang seperti itu kasusnya ya. Ini kasusnya walaupun berpisah, walaupun enggak pingin komunikasi, tapi munak ya. Tapi perasaannya masih ini kayak kunci sama gembok. Gembok nggak ada kuncinya nggak iso dibuka ya. Kunci tok nggak ada gemboknya lah buat apa gitu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Dan di sini berusaha untuk ada yang ingin bersama lagi tapi dengan versi terbaik ya otomatis dong semua juga pengen seperti itu. Kalau kau ingin kembali lagi dengan satu hubungan yang sama, pinginnya hubungannya jadi lebih baik ya, umum saja ya. Tapi memang banyak yang seperti itu kali ini dalam bacaan ini. Oke, teman-teman, mungkin memang saya merasakan di sini. Kenapa kok mungkin ngambek? Kenapa kok mungkin hubungannya sedang tidak baik-baik saja? Banyak kesedihan saya lihat ya. Banyak memang sudah nggak yakin lagi hubungan ini bisa nggak sih gitu ya diterusin. Kayaknya melelahkan deh ya. Kayaknya nggak menyenangkan deh. Kayaknya nggak bikin nyaman. Udah capek aku, kesel gitu ya. Oke, siapa yang sampai sini di menit 9:23 ini yang cocok ya? Boleh dilanjutkan. Untuk kalian yang nggak cocok ya, memang mungkin kali ini yang ketarik bukan energi kalian, tapi energi orang lain yang juga nonton video ini. Kalian bisa nonton video saya yang lain ya di channel saya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok kok. Waduh, Rek. Banyak yang batuk nggak sih yang nonton ini? Kenapa suara saya jadi seperti ini ya? Seperti transgender.
Kalau pengen tahu gender saya gak jelas. Oke, lanjut ya. Kita lihat untuk melihat energi seseorang ya yang terhubung dengan kalian dengan cerita ini ya, ngambek-ngambekan, perpisahan ya, kemudian mungkin hubungannya sedang jeda, kemudian tapi nggak bisa melupakan ya, seperti itu. Kita lihat energi seseorang yang berdealing dengan kalian dengan cerita yang seperti itu ya, seperti tadi itu. Kita lihat siapa sih dia, seseorang ini. Kita lihat dari oracle aja ya, oracle aja, dan untuk selanjutnya nanti kita lihat dari kartu tarotnya. Kita lihat dari oracle yang kali ini. Siapa sih dia, seseorang yang terhubung dengan kalian dengan cerita seperti yang barusan saya bacakan. Oke. Orangnya adalah tipikal orang yang perfect ya. Perfect dalam hal apa? Ya mungkin dalam beberapa hal atau banyak hal ya. Di sini saya melihat orangnya mungkin suka buah-buahan terutama anggur ya. Wine. Waduh, wine. Kok serem? Ya. Di sini saya melihatnya sebentar. Orang ini pun juga punya inner child ya. Di dalam gambar ini ya, kalian bisa lihat gambar besar, orang kecil ya. Kelihatan nggak? Orang besar, orang kecil. Di sini menunjukkan bahwa dari mungkin orang ini mungkin usianya banyak ya, sudah dewasa ya. Tapi ada energi-energi di dalam dirinya itu yang masih kekanakan ya, yang tidak mendewasakan ya. Tidak semua orang kalau dewasa semuanya, enggak juga ya. Saya pun mungkin juga ada sisi kekanakannya. Itu umum saja, tapi tetap saya sampaikan ya. Di sini lebih detailnya lagi adalah sisi kekanakan dia ini membuat dia itu seperti karena orang ini perfeksionis ya. Kalau memang tidak dituruti atau enggak keturutan, tidak terpenuhi keinginannya secara perfect ya, itu dia akan model-model ngambek ya. Di sini saya melihatnya dari gambar ini, orang ini secara komunikasi sebenarnya bukan orang yang nggak bisa ngomong. Saya lihat di sini ya, ini sinarnya, auranya, ya secara body, secara tubuh. Mungkin orang ini juga perfect ya, perfect dalam artian menjaga tubuhnya, ya menjaga tubuhnya nggak sembarangan. Maka dari itu mungkin yang dipegang adalah buah ya, bukan jeroan gitu ya. Atau mungkin lemak-lemak, bukan, yang dipegang adalah buah. Orang ini cukup menjaga kesehatannya ya, menjaga bodinya, dan di sini saya melihat juga tutur katanya mungkin baik ya. Tutur katanya cukup diatur ya, nggak kayak saya yang ngomongnya nggak aturan. Ini modal orang-orang yang ngomongnya diatur. Maka dari itu mungkin berkaitan dengan pola komunikasi kalian ya. Kadang-kadang orang ini nggak bisa kalau kena omongan yang mungkin bagi dia dari sudut pandang dia itu agak kurang berkenan ya, nggak cocok sama dia, ngambek ya, sisi kekanakannya keluar ya. Seperti itu teman-teman, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut untuk kartu yang kedua. Siapa sih dia, seseorang ini? Siapa sih dia? Apakah ini seseorangnya kamu ya? Bittersweet ya. Saya lihat ya. Mungkin ini berbeda dengan kalian, mungkin ada perbedaan. Dia ini mungkin tidak suka terlalu manis ya. Ini soal taste ya, taste aja ya. Ini contoh dulu. Kalian sukanya manis ya. Sehingga di sini harus bisa menyatukan yang namanya pahit dan manis. Hubungan kalian ini ada pahit manisnya sih. Tapi gini, orang ini bisa saya tunjukkan di sini. Mungkin orang ini anggap saja yang ini, kalian memberikan manis-manis, ini kue tar ya. Orangnya yang nggak mau. Sekali lagi kembali lagi pada yang ini, bahwa orangnya menjaga body, menjaga kesehatannya dia. Mungkin dia adalah orang yang mengurangi manis-manis ya, suka yang pahit-pahit. Hidupnya sudah pahit. Mungkin hidupnya dia sudah manis sehingga dia nggak perlu lagi yang manis. Mungkin kalian sudah manis sehingga dia nggak perlu hal-hal yang manis lainnya selain diri kalian. Gitu ya. Ini contoh aja, intermezzo supaya nggak terlalu tegang. Nonton tarot terlalu tegang ya, nanti koslet. Hati-hati. Kita lihat lagi.
Ini adalah orang-orang ya yang mungkin seleranya berbeda dengan kalian, mungkin nggak sama ya. Ada banyak perubahan, salah satunya itu. Oke, bisa dipahami sampai sini. Aku lama-lama kok kayak guru ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya teman-teman. Untuk rencana saya mau outdoor, tapi pikir-pikir lagi kok ribet ya. Tapi ya coba ya nanti kapan-kapan kalau saya lagi mood atau energinya lagi full ya. Tapi yang penting kan tarotnya. Fit. Waduh, orang ini punya keyakinan yang kuat ya. Sekali lagi mungkin di sini juga ada perbedaan keyakinan di antara kalian, beberapa, nggak semuanya. Jadi mungkin dari beberapa bagian kartu ini ada yang cocok sama kalian. Mungkin ada beberapa bagian yang nggak cocok, atau mungkin semuanya nggak cocok, atau mungkin semuanya cocok, plek ketiplek ya. Bisa kalian sesuaikan sendiri. Bijak-bijak dalam menyikapi kartu tarot ini hanya membacakan energi untuk kejadian nyatanya. Silakan kalian sesuaikan dengan realita yang kalian alami ya. Oke. Manfaat kartu tarot apa sih ya? Di dalam kartu tarot itu adalah tentang kehidupan manusia ya. Ya, semuanya ya. Sehingga mungkin kalian bisa mengambil sisi-sisi positif dari bacaan tarot itu aja sih. Bukan ramalan. Kalau saya mah nggak ngeramal gitu loh. Ya terserah kalau kalian anggap ini ramalan sakarep ya bebas. Ada tarot reader yang bisa meramal, mau meramal, memberikan ramalan. Aku enggak ya. Jadi jangan berharap ramalan untuk saya. Kepada saya juga jodoh, maut, rezeki ya, kelahiran, kehamilan itu hanya Tuhan ya, wewenang Tuhan mutlak, sama hal-hal yang belum terjadi. Apakah dia datang ya? Apakah kita bisa bersatu? Ya bersatu kalau kawin ya, bersatu kalau diikat. Itu aja logika ya. Kalau nggak berjuang nggak apa ya, nggak bisa bersatu lah ya. Banyak faktor untuk bisa mewujudkan sesuatu di kedepannya ya. Oke, lanjut kembali pada topik. Di sini orang ini dengan kalian mungkin ada yang berbeda keyakinan. Mohon maaf ya, beberapa. Di sini juga banyak yang berbeda pemahaman. Sudah saya bilang dari awal, di sini banyak perbedaan di antara kalian, banyak sisi kehidupan yang berbeda. Status ekonomi, status sosial, ya, finansial, kemudian cara pandang terhadap sesuatu, pola pikir juga masuk di sini. Kemudian mungkin suku kata, kosakata, cara berkomunikasi, wakeh perbedaan nih. Banyak ya. Dan di sini ada juga beberapa yang berbeda keyakinan, walaupun di sini kartunya keluar saya rasa di sini tidak banyak dominan ya, ada yang beberapa, cuman yang lebih adalah berbeda dalam menanggapi sesuatu ya. Maka dari itu mungkin pola komunikasinya jadi sulit ya. Oke, paham? Dan orang ini adalah tipikal orang yang sulit untuk dimasuki masukan-masukan, saran-saran. Karena apa? Orangnya yakin dengan apa yang dipikirkannya. Karena orang ini perfeksionis, ya. Jadi yang dia anggap adalah yang di dalam pikirannya, asumsinya, persepsinya adalah yang paling benar, ya. Ya semoga orang ini wawasannya luas sehingga nggak cupet, ya, nggak kuper, sehingga nggak seperti kata dalam tempurung, ya. Yang tahu di dalam tempurungannya aja, yang dia nggak tahu dia nggak mau terima, ya. Itu sulit sih. Dan di sini saya melihat orang ini memang orang-orang yang sulit menerima masukan ya, menerima masukan, menerima bantuan, kaku pol orangnya ya. Kalau kaku itu dikomlengogas, direndam di dalam minyak tanah, mungkin bisa lembut atau di presto. Orangnya kaku sekali teman-teman ya. Di sini saya melihat sekali lagi orang ini sulit menerima. Seperti kembali ya. Kalau orangnya nggak suka manis, lah ini jajan mana? Ini kue mana? Kue lagi manis, berusaha menerima. Repot dia. Wong dia nggak suka manis ya. Ini beberapa saja ya. Nggak suka terlalu yang manis-manis. Mungkin dia kena diabetes ya. Semoga enggak. Ya, atau mungkin memang menjaga kesehatan. Oke, lanjut ya. Mungkin ciri-cirinya ini agak terlalu spesifik dalam penjelasan saya. Silakan kalian sesuaikan. Kalau memang nggak cocok ya nggak apa-apa. Nah, sekali lagi orang ini adalah orang yang suka membuat satu keputusan berdasarkan keyakinannya, berdasarkan nalurinya, sok intuitif ya, kayak saya, sok intuitif. Menurut intuisi saya sebagai tarot reader nah gitu. Orang ini sok feeling ya.
feeling so strong ya. Seperti itu. Jadi merasa orang ini dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan itu yakin ya, memutuskan kaku ya sesuai nalurinya. Perasaan saya nggak enak ini bakalan nggak bagus ini. Oh ya mungkin dia juga cenayang, saya juga nggak tahu ya. Mungkin dia adalah tarot reader atau mungkin ini malah kalian, energi-energi kalian. Mungkin ada tarot reader lain yang nonton ini ya. Seperti itu. Bisa saya simpulkan di sini orangnya memang sangat kaku. Ada sisi lain di sini adalah orang ini mungkin baru saja ditinggalkan seseorang atau pernah ditinggalkan seseorang yang begitu meninggalkan luka yang sangat dalam. Ya, mungkin ada trauma ya, trauma. Kemudian di sini saya lihat orang ini mungkin memang sudah yang memutuskan kalian ya, atau mungkin kalian yang memutuskan. Ada hal yang sifatnya sudah putus. Kalau memang kalian sama orang ini sudah putus ya, dukanya amat dalam loh. Ya, bukan berarti ya siapapun di sini yang memutuskan, bukan berarti yang memutuskan kemudian nggak ada masalah ya. Biasanya yang diputuskan lebih berat, yang memutuskan lebih enteng. Enggak, di sini saya lihat yang memutuskan pun juga berat ya, yang meninggalkan juga berat, yang ngambek itu loh saya lihat juga berat ya, mungkin merasa salah nih langkahku ya. Tapi sekali lagi kalau terhubung atau ini yang dialami oleh orang yang kaku tadi, orang yang keras hati ya, yakin atas intuisinya ya, keputusannya ya sulit ya. Gimana sih barang atos ya kan, barang keras. Oke. Seperti itu sih energinya yang ketarik ya, bisa dia, bisa kalian, bisa sebagian dia, sebagian kalian, bisa kalian tok, dia tok, atau ini bahkan bukan energinya kalian berdua, silakan kalian sesuaikan ya. Kalau nggak sesuai nggak ada masalah, kalian bisa tonton video yang lain karena harap maklum ini adalah bacaan general. Oke, lanjut ya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat yang sisi kiri, energi sisi kanan ya. Gak usah ya, kelamaan kalau sisi kiri, sisi kanan ya bingung kadang aku ya. Langsung energi dia aja ya yang kita tarik ya. Energi dia itu kepadamu ya, atau ini aja deh kita lihat karena saya ya teman-teman dalam membacakan kan nggak pernah pakai konsep karena apa? Karena saya tema nggak nentukan ya kan, judul saya nggak ngarang, jadi nggak saya setelah ini saya begini, enggak, saya mengalir aja gitu ya. Jadi mungkin banyak dari kalian yang mungkin baru tahu saya ya, membingungkan nih. Saya dewe juga bingung ya. Karena kadang-kadang buntu. Sampai sini apalagi yang mau dilihat ya. Untuk kali ini mungkin kita lihat ya, kondisi dia itu saat ini seperti apa sih dengan kondisi yang seperti ini ya. Dengan energi kalian yang seperti ini, mungkin dia, mungkin kalian. Oke, kita lihat. Kondisi dia saat ini seperti apa? Nah, kondisi dia saat ini dengan keadaan cerita yang seperti itu ya, situasi kondisinya seperti itu, cerita tentang kalian seperti itu, situasi kondisi dia saat ini seperti apa? Apakah dia tetap dengan kekakuannya ya, atau dia itu tadi munafik ya, ternyata dia menangis terseduh di pojokan dapur ya, kita nggak tahu, kita lihat ya. Kita lihat situasi kondisi dia saat ini. Sedang apa dia? Lo bingung kan? Makanya di sini orang ini bingung ya. Dihadapkan dengan kebingungan atas pilihannya ya. Terlepas dia yang memutuskan atau dia yang diputuskan atau dia yang ngambek apapun ya. Pokoknya dia sekarang ini lagi bingung ya. Dengan keputusannya atau pilihannya ya. Bingung kok, tapi nggak ngapa-ngapain ya, cuman bingung aja karena di sini Two of Swords ya. Itu hanya dalam pikirannya ya. Pikirannya buntu, kupingnya buntu, matanya buntu ya, bingung, gelap, peteng. Oke, paham? Kita lihat lagi ya. Bagaimana situasi kondisi dia? Ini jatuh satu persatu, tak ambil ya. Oke. Orang ini
diam-diam, ya. Orang ini dengan kondisi cerita yang tadi saya sebutkan, orang ini berefleksi, ya, berefleksi. Salah paling aku ya, aku salah bikin, aku salah langkah, salah bertindak nih, aku salah bersikap apa ya? Eh, tapi apa? Jadi dia kebingungan, apa aku benar ya? Repot orang kaku tapi kok bisa masih bingung ya. Harusnya kaku ya sudah dihadapi resiko sama konsekuensinya atas pilihannya, atas keputusannya, ya, atas langkah yang diambil. Tapi orang ini bingung tiba no. Ya, ternyata orangnya bingung. Di sini ada satu kebangkitan secara pemikiran kalau saya lihat, sehingga dia jadi bingung ya, nggak yakin dengan keputusan yang dia ambil, ya, sikap yang dia ambil, ya. Kemudian di sini dia ini saat ini beraksi. Ya, di sini ada action, creation, dan willpower. Ada satu kekuatan yang membangkitkan dia. Tapi kita lihat, membangkitkan untuk apa? Untuk maju kepada kalian atau justru untuk mundur. Ya, di sini ada satu kekuatan. Dalam situasi kayak gini, dalam kebingungan, ya, dia nggak ngapa-ngapain, tapi muncul satu kekuatan. Kekuatan the magician ini ya. Magician itu adalah pesulap ya, terus apa ya? Magician ya kayak Deddy Corbuzier itu loh, apa? Ya yang gitu-gitu itu loh ya, yang membuat orang percaya, membuat orang bisa yakin yang ditunjukkan itu adalah satu kebenaran ya, sesuatu yang menunjukkan kehebatan juga bisa ya. Di sini dia ada power, ada kekuatan untuk melakukan sesuatu. Kita lihat ya, sesuatunya apa? Aku kok jadi penasaran, sesuatu apa ya? Sesuatu apa yang ingin ditunjukkan dalam kebingungan dan kebuntuan pemikirannya. Mungkin ini adalah hasil dari refleksinya dia, ya. Dari merenung mungkin ya, berefleksi kemudian ada inspirasi gitu ya. Apa ini? Ketawa saya jelek sekali. Biar lembut, ya. Fortune, peace, fulfillment. Peace, damai. Ada kekuatan setelah dia berefleksi. Saya melihat ini proses tapi ya teman-teman, bisa sedang terjadi atau belum terjadi ya. Kalau belum terjadi ya siapa tahu terjadi, bisa ya bisa enggak ya, kan saya nggak ramal ya. Bisa sudah terjadi ya, orang yang ngambek sudah melakukan aksi untuk berdamai ya, terutama orang yang ngambek. Di sini dia lebih kepada Ten of Cup itu satu kelimpahan, kemakmuran, kecukupan ya, tercukupi. Jadi kalau saya lihat orang ini kayaknya membutuhkan pengakuan, membutuhkan kayak dikasih makan egonya ya. Kayak dikasih makan egonya, dia punya keyakinan, dia punya pola pikir, dia punya langkah itu dibenerin, disetujui, diakui ya, pengakuan. Orang ini butuh yang seperti itu. Dan di sini apa sih action atau kreasi dia ya? Apa sih yang ingin dia tunjukkan? Semangat apa yang menumbuhkan dia? Dia ingin berdamai ya, semangat untuk berdamai, bahwa dia menganggap mungkin ya ini nggak bisa berlama-lama untuk berpisah. Hatiku terpaku padamu. Mungkin saya sempat marah ya. Setelah berefleksi ya, setelah saya bingung dan nggak tahu ya, kok tiba-tiba ada inspirasi untuk berdamai aja ya. Semudah itu ya. Katanya kaku, ya kan? Karena di sini saya merasakan ada energi-energi kebutuhan, ya, kebutuhan. Yang kalau ada separation, ada perpisahan, ada ya perpisahan ya, ada penghindaran ya, satu sama lain itu nggak bersatu, ada kecukupan yang kurang, apa sih? Ada kemakmuran, keberlimpahan atau pemenuhan kebutuhan yang kurang. Bisa dipahamin di sini ya. Jadi asas manfaat dong. Bisa jadi beberapa seperti itu ya. Mungkin beberapa juga enggak ya. Tapi kita lihat lagi ya energi selanjutnya. Bagaimana situasi dan kondisi dia.
bagaimana situasi kondisi dia, keadaan dia, kondisi dia, Page of Pentacles. Oke. Dia di sini mulai bersemangat. Jadi intinya mengambil kesempatan dengan bersemangat untuk bisa maju. Nah, bisa melunakkan kekakuan. Oh, rupanya sudah dipresto ini sama semesta, ya. Jadi tulangnya sudah lunak, pemikirannya sudah lunak, ya. Mungkin habis pijat sehingga kepalanya sudah lunak, ya, isi kepalanya lunak. Jadi rileks. Dia jadi bisa lebih berpikir untuk lebih berpikir jernih. Jadi intinya orang, ya, yang sedianya mungkin sebelumnya, ya, ada perpisahan, penolakan, ya, yang tadi itu ya, nggak saya ulang lagi, ya, dimana yang karakternya seperti ini, kondisinya sekarang kayak gini, gledek, tahu gledek. Oh ternyata gitu doang gitu ya. Coba kita lihat sih sebenarnya perasaan dia itu seperti apa sih. Berarti perasaannya besar dong Bunda. Ya kita lihat perasaannya besar atau ini fulfillment ini kembalinya takutnya ya karena ada kebutuhan yang berkurang, ada kecukupan yang berkurang opo mau ya. Apa tadi? Keberlimpahan yang kurang ya, kurang makmur ya. Mungkin kebutuhan-kebutuhan dia ada yang kalian penuhi ya, bisa kebutuhan kasih sayang, perhatian ya. Kebutuhan gak harus selalu materi, teman-teman. Ini kadang-kadang orang itu tuh ya, duit dok ya, materi dok, rezeki saya seret. Nafasnya nggak seret kan, itu juga rezeki loh. Ya, kita lihat ya teman-teman. Coba saya lihat bottomnya dulu. Knight of Cup. Jelas fix no debat. Kenapa suara saya sekarang hari ini saya kasar sekali ya? Apakah kalian yang nonton ini orang-orang kasar ya? Semoga enggak ya. Biarlah yang kasar saya sendiri. Knight of Cup, ya, romance, seduction. Orang ini ingin menuju kalian ini kalau saya lihat energinya, ya. Gayanya kaku, sok kaku, ngambekan, ya. Berpisah, ngambil langkah, putus, ya. Padahal lembek juga ya hatinya. Oke, kita lihat ya perasaan dia kepadamu ya. Apa benar dia itu mencintai dan gak bisa hidup tanpamu ini kelihatannya. Coba kita lihat, kita cek. Atau lebih tepatnya nggak usah perasaan dia deh ya. Kita harus lihat ini aja deh. Kenapa dia ingin kembali? Kenapa dia punya satu power untuk bisa ingin mengejarmu kembali, rekonsiliasi, penyatuan kembali, ya? Kenapa? Alasannya apa? Kan gitu ya. Itu lebih penting. Oke. Kenapa dia ingin mencari kesempatan untuk bisa terhubung kembali denganmu, ya? Tak geser-geser gini loh, biar tengah. Nggak sepet mataku. Oke, kita lihat ya. Apa sih alasannya dia? Ya, apakah segitu cintanya? Atau ada hal lain? Ada maunya? Ada maksudnya? Ya, coba kita lihat. Kenapa dia ingin kembali? Kenapa kau ingin kembali? Kenapa kau berubah pikiran? Kenapa kau ingin mengejar? Namanya juga anak-anak seperti saya bilang, energinya ini tadi. Siapa yang tadi tahu? Yang nyimak dari awal sampai menit ketiga ya. Di sini memang energinya kekanakan ya. Sekalinya yang nggak cocok sama dia, tidak sesuai ekspektasinya yang sok perfect itu, dia akan ngambek. Ngambeknya selesai, dia tersadar ya. Ya. Baru kembali sama kalian. Nyesel. Coba sih kita lihat. Apa alasannya? Dia ingin bersamamu kembali, ingin mengejarmu, ingin rekonsiliasi, ingin menyatu kembali. Apa alasannya? Sedih ya kamu ya. Seperti yang saya bilang, kayaknya orang ini menangis terseduh di pojokan ya, di pengkolan, di ujung dapur, ya, di kamar mandi. Merasa kehilangan sampai kayak orang kehilangan yang amat sangat di sini, Mas. Dia sangat berduka, ya. Hatinya sepi kayak kuburan. Itu. Oke, lanjut ya. Di sini grave. Grave itu kuburan. Tempat pemakaman. Berduka kayak ditinggal mati, ya, kehilangan sangat. Ya, dan dia sadar di sini ya, dia berrefleksi kalau memang nggak ada kalian tanpa kamu ya,
dia itu ternyata nggak bisa. Lagi itu kok sok kaku ya. Kalau di presto sama semesta, ya gini jadinya. Oke, the sun. Oke. Memang di sini ada satu pencerahan, teman-teman. Willpower, ya, action creation. Kayak ada mendapat hidayah. Amin ya Allah ya. Alhamdulillah. Memang ada hal-hal yang sifatnya dari semesta sun ya, dari yang menyinari hatinya. Menyinari hatinya. Seperti semacam hidayah yang membuka hati dan pikirannya bahwa kamu jangan gitu, mungkin gitu ya. Kamu harus lakukan sesuatu yang lebih positif lah. Ojo ngambek, jangan ngambek seperti itu ya. Oke. Mengapa dia ingin kembali padamu? Ingin bersatu denganmu. Ya. Orang ngambek kan itu sajane enaknya diapain ya? Sebenarnya enaknya diapain ya? Oke, di sini. Kenapa? Teman-teman, di sini itu dia itu untuk kalian ya, untuk kalian yang suka memberikan banyak hal sama dia, perhatian, duit, ya, utangan, baju, ya, sepatu, kebutuhan-kebutuhan dia, ya. Karena ada hal itu sih. Kalau pisah sama kalian, terus gimana? Ya kan? Ada kantongnya kurang dong, gitu loh. Bisa dimaklumi ya, bisa dipahami ya. Terus bouquet ini juga termasuk adalah undangan atau mungkin ajakan ya. Jadi orang ini sebenarnya lebih suka ya kalau kalian yang ngajak balikan duluan. Tapi mungkin beberapa dari kalian kan sudah malas. Akhirnya dia nunggu-nunggu nggak ada. Jadi setiap kalau ada kesempatan dia maju. Contohnya kalian yang awalnya blokir buka blokir, langsung cepet-cepet dia maju gitu loh. Modelnya seperti itu. Ada kesempatan sedikit, ada celah sedikit, dia berani maju ya. Karena gini, ditunggu-tunggu kalian nggak maju-maju ya. Terus dipikir-pikir dia merasa kehilangan ya. Gimana sih apalagi kalau anak kecil kehilangan, orang yang kekanak-kanakan kehilangan. Gimana modelnya? Ya, munting, galau. Coba kita lihat. Apa alasannya? Dia ingin kembali. Oke. Gini sih, kalau soal kebebasan ya, kebebasan bisa kebebasan batin, jiwa, pikiran. Memang orangnya adalah orang yang suka bebas sih ya. Tapi kalau nggak ketemu sama sekali itu juga, apalagi nggak berkomunikasi, itu juga dia merasakan nggak enak ya. Dia di sini alasannya apa? Ternyata nggak komunikasi sama kamu, nggak terhubung sama kamu, itu nggak enak ya. Tapi orang ini saya lihat juga GJ ya. Kadang kalau diajak komunikasi juga sulit gitu loh. Jadi seenak-enak dia, ya. Hal ini cukup membingungkan kalian sih, cukup membingungkan kalian. Jadi saat orang ini komunikasi enak, ya memang enak ya. Kemudian di sini dia diam-diam memang mengagumi dirimu ya. Walaupun itu tidak ditunjukkan, sekali lagi ini adalah orang yang keras, gengsian juga, egonya besar ya. Jadi dia itu sering memberi makan egonya ya. Sehingga kadang-kadang kalau memang karena terbiasa seperti itu, orang kalau dibiasakan ya, jadi kebiasaan, akhirnya jadi watak kalau saya lihatnya seperti itu. Jadi karakter dari kebiasaan itu. Biasa dimanja, diturutin ya kan. Terus di sini saya melihatnya, apa alasannya? Dia merasa berat ya. Dia merasa berat kalau tanpa dirimu. Ternyata orang ini kaku, keras ya, tapi juga ada sisi lemahnya. Rupanya yang menguatkan dia selama ini mungkin hasil dari refleksinya dia ya. Sekaku-kakunya dia, sekuat-kuatnya dia. Tidak sekuat kalau ada kalian ya. Jadi dia merasa kuat tanpamu ya. Ternyata juga ada banyak kekurangan ya yang tidak bisa dipenuhi oleh siapapun, tidak bisa dia penuhi sendiri ya. Harus dengan kamu. Oke, itu alasannya. So sweet sebenarnya. Tapi orang ini gregetno ya. Nyebelin gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman ya. Kita mau lanjut untuk
mencari tahu apa ini? Mungkin kita lihat kalau dia kembali dengan alasan ini, emang dia maunya apa sih sebenarnya ya? Mau menjalin hubungan yang baik lagi atau dia akan tetap kokoh ya, kekeh ya. Dia tetap metenteng, ya kekeh itu mententeng ya, tapi kekeh itu bahasa Sunda ya. Dia akan bersikeras dengan ini sifat-sifatnya yang seperti ini, atau dia setelah berefleksi dia sadar sepenuhnya sebenarnya mau dia apa sih ya, maunya apa dalam hubungan ini. Kamu maunya apa? Coba saya lihat ya. Kamu mau apa sih kembali ya? Pingin apa? Alasannya sudah ya. Kembali mau ngapain gitu loh ya. Ngapain sih? Kamu kembali mau ngapain? Pingin menyatu kembali untuk apa? Ya, di sini untuk kalian yang dalam satu hubungan rumah tangga ya. Di sini ada healing family issue ya. Jadi mungkin kalian itu adalah penyeimbang energi, bisa menyeimbangkan energinya dia. Jadi tanpa kalian kehidupan berkeluarganya dia, ya berkeluarga itu bukan pernikahan ya, dengan bapak ibunya, dengan saudaranya, itu ngaruh juga ya. Dan di sini lebih tepatnya lagi ya, yang paling kenceng adalah mungkin kalian itu dianggap sebagai keluarga, atau orang yang berdealing dengan kalian ini adalah keluarga kalian. Ya, masih saudara atau apa. Di sini dia ingin rasa kekeluargaan itu ya, jangan sampai putus ya. Itu lebih berat daripada hal yang lainnya. Saya melihatnya seperti itu. Ya, mungkin kalian ini memang sudah lama ya, jadi sudah seperti keluarga ya. Mungkin sebelum-sebelumnya itu sudah kenal ya, sudah dekat, sudah amat sangat tahu satu sama lain. Sehingga kalau nggak ada memang nggak enak ya. Di sini dia mau memulihkan itu ya. Sayang akan hubungan kekeluargaan, walaupun ini mungkin hubungan asmara, hubungan teman, hubungan kerja, wis apapun ya. Seperti itu. Jadi sayang sama hubungan kekeluargaannya. Kita lihat lagi. Sebenarnya apa sih pinginnya? Kenapa sih kok pingin balik? Kenapa? Mau ngapain? Mau honeymoon? Mau pergi berdua, jalan berdua, kemana-mana berdua. Ya, bisa rukun lagi menikmati holiday ya. Ngelencer, kencan, itu ya. Jalan-jalan itu ya, saya nggak mau ngarang ini dia mau ini ngajak begituan ya. Begituan apa ya, gitulah, mungkin peta umpet atau apa ya. Ini ada yang seperti itu, silahkan dipersepsikan sendiri. Ingin ngobrol lebih dalam. Nah, makanya jangan ngambekan ya, make the effort itu kan. Dia ingin segera datang, bisa datang bisa enggak ya. Apakah dia akan datang ya, enggak tahu ya, tapi dia ingin, bisa diwujudkan bisa enggak jadi ya, bisa jadi ya, seperti itu ya. Karena dia merasa mungkin aku salah selama ini, kurang mencintai dirimu ya, aku ngambekan ya. Apakah ini akan menjadi pola berulang? Nggak tahu. Apakah akan begini dan begitu? Nggak tahu ya. Bisa berulang, bisa enggak ya. Jangan takut ini akan terulang lagi. Jangan takut, belum terjadi kok. Contohnya gini, mungkin kalian takut hantu ya. Contoh ini. Untuk kalian yang takut hantu, emang pernah lihat hantu? Ya, belum. Ada yang sudah pernah lihat. Emang semenakutkan itu ya. Takut coro, kecoa ya. Nanti kalau digigit gimana? Emang pernah digigit ya? Jadi jangan terlalu takut gitu loh. Apalagi yang belum kayak takut hantu, emang sudah pernah lihat gitu loh.
Kalau belum pernah lihat, nah hal-hal yang kedepannya kan kita belum pernah lihat, ya. Terjadi apa? Jadi jangan takut duluan. Itu hanya mindset kita, ya. Dan kalau memang itu termindset secara mendalam, ya jadi kebenaran gitu loh. Makanya hal-hal baik yang ditanamkan di dalam hati pikiran, ya, mindset kita supaya itu yang terjadi. Takut dia selingkuh, takut terus. Ya malah terjadi. Takut ditinggalkan, takut dia mengulang lagi, jangan ya. Itu saran dari saya, jangan terlalu takut. Solusinya apa? Banyak loh yang tanya ya, sudah nonton katanya. Tapi komentarnya solusinya apa? Loh, solusi itu kalian sendiri. Jangan ngambil solusi dari orang lain. Kan kalian yang menjalani. Mungkin bisa kasusnya mungkin mirip ya, ceritanya mungkin sama, plek-ketiplek. Tapi solusi itu kalian olah sendiri ya, olah sendiri. Toh nanti kalau ada salah-salahnya dari langkahnya, ya tanggung jawab sendiri ya. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Jadi apakah tarot itu solutif ya? Bukan selotip ya, solutif. Saya kira ini hanya sebagai salah satu bahan pertimbangan. Beberapa bahan pertimbangan boleh lah. Tapi eksekusi untuk kalian sendirilah ya. Jadikan masukan saja. Seperti itu ya. Solusinya saya nggak memberikan solusi, tapi saya memberikan saran. Sarannya apa? Ya mungkin setiap manusia itu kan berproses ya teman-teman ya. Mungkin kalian pun juga sampai detik ini kan juga banyak proses. Proses secara jiwa, perkembangan pemikiran, keilmuan, ya kan bertumbuh. Ya. Mungkin orang ini memang belum bertumbuh. Apakah bisa bertumbuh? Ya nggak tahu, ya. Tergantung dia, tergantung niatnya dia. Kalau dia bertumbuh nggak bertumbuh, ya jangan mengandalkan orang ini tumbuh apa enggak, tambah dewasa apa enggak, tetap kekanak-kanak apa enggak. Yang penting, ya, yang penting kalian itu baik dulu, ya, baik dulu. Terserah orang lain ya bisa menerima kalian dengan kekurangan dan kelebihan kalian atau enggak ya. Dan kalian kalau memang cinta ya terima kekurangan dan kelebihannya juga ya. Orang masih berproses. Kalau kalian mau terima ya. Kalau enggak sanggup enggak usah ya. Jangan paksakan diri, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau enggak mampu ya sudahlah ya. Daripada sakit semua. Itu saran dari saya. Bisa dipakai, bisa nggak dipakai, bisa dijadikan masukan, bisa juga diabaikan. Ya, kita lihat dari semestanya, ya, dari kartu pesan atau saran dari kartunya, ya, saran dari kartu apa, ya, ini pun juga bisa kalian ambil, bisa tidak usah diambil. Kita lihat. Wong orang ini loh, kalau dibilang maunya apa sih kembali untuk apa? Untuk ngomong satu sama lain, ya paling nggak ngomong, kencan-kencan, menjalin hubungan baik. Jangan pikiran yang enggak-enggak. Ya, jangan terlalu suudon. Energinya bukan kembalinya ke dia. Dia disuudoni loh nggak apa-apa, nggak kurang suatu apa. Yang rugi kalian, karena itu energi negatif, merusak hati pikiran, ya. Jadi penyakit hati. Saran semesta, saran kartu ya. Endorse and embrace. Through each other you find the missing piece. Lawang di sini tuh loh. Kalian itu saya lihat satu sama lain itu saling kehilangan. Ya. Saling kehilangan dan satu sama lain itu saling melengkapi ya. Kalau memang merasa nggak lengkap tanpa dia nggak lengkap sama kalian, apa salahnya sih ya? Mungkin dengan kalian bertemu, sama-sama saling membangun, sama-sama saling berproses ya, nggak ada salahnya. Tapi ya, jangan buang-buang waktu, tetap ya, jangan wasting time. Waktu itu dipergunakan sebaik-baiknya. Kalau memang ini sudah berjalan lama ya. 9 bulan 10 hari ya. Lah kok lama banget, lahiran waktunya ya. Jadi kalau memang sudah sangat saling tahu ya, gak usah terlalu inilah. Dia worth it atau enggak, segera putuskan ya. Kenapa berlama-lama dalam kebingungan, dalam keraguan ya, putus nyambung. Gak capek tah.
Banyak hal yang bermanfaat daripada ngurusin yang begini-begini. Ya enggak? Kita lihat lagi ya. Nah ini apa nih? Let there be closeness between you, but always give each other some space. Oh, gini loh. Gini loh, ya jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Karena apa? Jangan terlalu dekat, kasih ruang satu sama lain untuk masing-masing bisa bertumbuh. Jangan saling menekan dan memanipulasi satu sama lain. Itu ya. Kalau dia nggak bisa diajak kompak, ini kan satu sama lain harus kompak, harus saling ya. Kalau nggak bisa ya jangan. Nanti jalan sendiri, itu namanya kerja bakti, bukan kerja sama. Ya enggak? Kemudian di sini love never claims, it simply allows and give. Kalau memang kasih sayang, cinta yang tulus itu ya, tidak hitung-hitungan ya, tidak perhitungan, tidak tidak timbal balik, balas budi, enggak. Ikhlas ya, ngasih-ngasih ya. Mengikuti atau nurut sesuai dengan keikhlasan. Kalau nggak ikhlas nggak usah. Ya, begitu juga dengan dia. Kalau dia dipaksa nggak mau, ya jangan dipaksa, ya. Dan kalian harus bisa menerima, saling. Ngono. Pesannya kartu, ya. Bisa diambil, bisa enggak. Ojo ngamuk-ngamuk nang aku. Oke, lanjut ya. Only time will tell. Loh kan, sabar. Setiap orang berproses, ya. Hanya waktu yang bisa berbicara. Iso etar kombas iki kartu ya. Ngomongnya itu lo lincip. Ya, ngomongnya indah. Bagus. Ini bisa diartikan bahwa ya kalau mau bersabar, saling berproses ya monggo. Ya. Kalau nggak kuat, ya wis fix no debat lah. Kalian sudah membuat keputusan, walaupun berat ya, walaupun masih ingat. Kalau memang tujuan kalian untuk berpisah, ya sudah jangan ragu-ragu lagi. Karena ini adalah penyebabnya hanyalah ragu-ragu dan nggak yakin. Orang yang seyakin dia modelnya sok yakin ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, ternyata juga lemah kok masih dalam keraguan-raguan. Karena apa? Kekanak-kanakan. Ya butuh proses pendewasaan. Mungkin bisa karena dipertemukan sama kalian, mungkin kalian lebih dewasa bisa memberikan support, atau mungkin sama-sama kekanak-kanakan harus bertumbuh bersama ya. Who knows ya. Jadi ini kembali lagi kepada kalian. Solusinya apa? Kembali kepada kalian. Kalian yang menjalani, belum tentu juga ceritanya cocok, belum tentu juga yang saya sarankan itu cocok untuk diaplikasikan dalam kasus kalian. Kalian harus juga cerdas, seperti itu ya. Tetap logis, realistis, walaupun kalian baca tarot yang mungkin sifatnya hanya energi, ya. Ini ilmu, sains, bukan mistis, bukan klinik, ya. Ini cuman kertas. Bukan segalanya, bukan CCTV, bisa ngomong detail, bisa ada suara masuk ke telinga saya, nggak bisa. Ini bukan speaker, gitu. Yang masuk akal aja, ya, yang masuk akal aja, gitu loh. Oke. Jadi teman-teman, ini pembacaan general, umum, ya, masal, rame-rame. Belum tentu untuk kalian. Jangan GR, jangan terlalu sensitif. Bijak-bijak dalam menyikapinya, ya, bijak-bijak dalam berkomentar, ya. Hal negatif kembali kepada kalian negatif, hal positif kembali kepada kalian positif. Semoga bacaan ini bermanfaat untuk kalian ya, sehingga berkah untuk saya yang bacakan dan untuk kalian yang nonton. Buang-buang kuota kalau nggak dapat manfaat positif untuk apa? Ya enggak ya, hanya untuk membuat hati sementara terhalu-halu dan bahagia. Ya, ini bisa terjadi, bisa tidak. Ya, bisa benar, bisa salah. Ambil yang baik-baik aja. Oke, aminkan yang baik. Untuk personal reading, karena ini general, ya, itu WA admin saya ada di bawah video ini, ya, bukan di komentar, di deskripsi, ya, namanya Kak Flori. Ketiknya cuma daftar tarot, jangan ketik yang lain. Kakak, saya mau ini, saya mau itu, saya mau tanya, gak usah, gak ditanggapi, ya. Daftar tarot saja. Nanti akan dibalas sama Kak Flori, admin saya. Itu dibaca baik-baik supaya paham caranya personal reading gimana. Udah lengkap di sana. Oke. Pembacaan di saya itu semuanya berbayar dengan video call. Durasinya 15 menit atau 30 menit. Silakan kalian pilih. Pertanyaannya bebas karena langsung ngobrol kita. Ya, langsung ngobrol. Lihat
Bisa dimatikan kamera kalian, monggo silakan. Yang penting kan kalian melihat kartunya secara energi ditarik ya, kemudian ditanyakan langsung. Ada yang ganjel ditanyain, ya sesuai dengan durasinya lah yang kalian pilih. Seperti itu ya. Dan jam kerja kami itu jam 15 sampai jam 20. Jam 3 sore sampai jam 8 malam. Jadi kalau memang kalian chattingnya atau mungkin ketik daftar tarotnya itu di luar jam itu ya mungkin slow respon ya, mohon maklum. Terima kasih banyak ya yang sudah nyimak. Sampai sini siapa yang belum subscribe? Jangan lupa di-subscribe. Dukung channel ini dengan like, share, komen, dan kemudian bunyikan tanda loncengnya supaya kalau ada saya upload ya video baru supaya energinya fresh ya. Kalian langsung bisa menontonnya, bukan yang sudah setahun yang lalu ya. Apakah yang setahun yang lalu itu sudah nggak bisa dipakai? Ya bisa aja. Kan tetap kalian nonton sesuai apa enggak yang sedang kalian alami. Kalau enggak ya jangan. Intinya itu, untuk tahu bacaannya untuk kalian atau untuk orang lain, ditonton dari awal hingga akhir. Ngono. Paham ya? Oke, terima kasih banyak teman-teman ya. Jangan lupa tonton video saya yang lain dan tetap support saya supaya saya lebih semangat ya. Untuk personal reading saya libur dari tanggal 31 sampai tanggal 3 ya. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye bye.